Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita coba bahas sedikit tentang materi kita di konstruksi struktur baja satu ya. Alat sambung baut, jenis sambungan baut, jenis-jenis baut dan mutunya, keruntuhan sambungan baut. Nanti kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nanti di sini jenis-jenis alat sambung pada konstruksi baja ya. Oke. Kemudian jenis baut dan mutu baut, keruntuhan sambungan pada baut, kemudian kelebihan dan kekurangan baut sebagai alat sambung, dan cara kerja pemikul pada baut, tanam nominal bautnya ya. Ntar kita lihat soal dan pembahasannya. Nah, saya coba lihat di sini ada referensinya dari Construction Material Their Nature Behavior edited by GML Ilstone, ENFN, Spoon and Imprint of the Chipman and Hall ya. Di sini juga structure Daniel L. Schudeck, konstruksi baja Potma ya. Nah, kita lihat dulu tujuan sambungan itu untuk apa sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, suatu konstruksi sambungan untuk bangunan baja adalah tersusun dari batang-batang ya. Artinya dari batang-batang vertikal, horizontal, diagonal. Nah, kita menghubungkan. Nah, untuk menghubungkan dari batang-batang tadi yang vertikal, horizontal, kemudian yang diagonal itu butuh adanya connecting ya, atau konektornya. Nah, baja yang digabung membentuk suatu kesatuan bentuk konstruksi ya, dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian menggunakan berbagai macam teknik sambungan. Nanti ada beberapa ya di sini. Nah, tujuan sambungannya itu menggabungkan beberapa batang baja membentuk kesatuan konstruksi sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalkan dia kuda-kuda ya, menggabungkan antara batang vertikal, diagonal, horizontal, kemudian dia mungkin jembatan, atau dia BTS gitu ya. BTS apa sih? BTS siapa tuh? Hah? Apa? Hah? Apa yang sutet itu apa? Apa? BTS apa? Ayo. Hah? Singkatannya apa? Ayo apa? Yang apa, menara ya. Transceiver Station. Base Transceiver Station. Jadi pemancar. Ah, stasiun pemancar eh, penerima dasar ya, penerima dasar. Nah, untuk mendapatkan ukuran baja sesuai dengan kebutuhan panjang, lebar, dan tebal sebagainya, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memudahkan dalam penyetelan konstruksi baja di lapangan, kemudian juga untuk memudahkan penggantian bila suatu bagian atau batang konstruksi mengalami kerusakan, baik vertikal, horizontal, diagonal ya. Kemudian untuk memberikan kemungkinan adanya bagian atau batang konstruksi yang dapat bergerak, misalnya peristiwa-peristiwa muai susut pada baja, ya, muai susut karena akibat perubahan suhu misalkan. Nah, ini juga penting. Ya. Bukan hanya di rangka baja, bisa juga di rel ya, atau di pedestal misalkan yang buat gondola itu, kalau teman-teman bisa tahu kan ada sambungannya tuh. Ya, relnya itu kan digabung. WF-nya kan sebagai dudukannya kan, buat dudukan rel. Nah, antara batang satu ke batang berikutnya kan, kalau misalnya produksi kan sekitar 6 meteran ya. Nah, itu kan harus disambung. Nah, itu sambungannya harus bisa sambungan las, bisa sambungan baut. Nah, berikutnya kita lihat alat-alat sambung bajanya. Di sini ada beberapa teman-teman ya. Dengan paku keling, ripet, ya, join, baut. Nah, ini kita bahas lebih banyak nanti ya. Dan las. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal kita paku keling itu seperti ini, ripet, join. Kalau baut itu biasanya seperti ini. Jadi ada struktur boltnya, hex headnya, shanknya, ya, ada threads-nya. Ya, jadi di sini ada rod-nya. Ya. Di sini ada washer-nya, cincinnya, di sini ada hex nut-nya. Ya. Kalau dilas dia dilas. Nah, kita lihat dulu alat sambungnya. Ada paku keling. Paku keling adalah sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya. Biasanya diripet ya, tek gitu ya. Jadi agak susah untuk di remove lagi ya.
Ya, untuk melepaskannya agak susah. Nah, karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Oleh karena itu, pengelingan banyak dipakai pada bangunan-bangunan bergerak atau bergetar, ya, biasanya gitu. Nah, kemudian untuk keuntungannya, jika kita pakai paku keling adalah tidak ada perubahan struktur dari logam disambung. Oleh karena itu banyak dipakai pada pembebanan-pembebanan yang dinamis. Nah, kelemahannya apa? Ada pekerjaan mula berupa pengeboran lubang, misalnya paku kelingnya, dan kemungkinan terjadi karat di sekeliling lubang. Ya, tadi selama paku keling itu dipasang. Ya. Nah, contohnya paku keling seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian kepalanya, bagian ada shank bodinya, dan di sini ada tailnya. Ya. Ya. Jadi ada bagian-bagian ini, teman-teman. Ada pertanyaan sebelumnya? Pernah lihat di lapangan? Harus sering membayangkan ya, teman-teman ya. Lihat di ini. Ya, saya juga ada lihat kemarin di beberapa bandara itu bagus ya sistem sambungan-sambungannya. Bagian bawah ya, tail itu bagian bawah, bagian ekornya. Oke, good. Nah, kemudian paku keling bagiannya ada kepala, badan, ekor. Jadi ada kepala lepasnya, bahan materialnya biasa dari baja, beras, aluminium, tembaga, tergantung jenis sambungan atau beban yang diterima oleh sambungannya. Nah, penggunaan umum bidang mesin biasa ductile, low carbon, ya, steel, rolling iron. Penggunaan khusus wake corrosion of material, constraints, apply di mana copper ada alloy-nya ya untuk aluminium, ya, alloys, monel dan lain-lain. Nah, paku keling itu seperti ini teman-teman buat spesifikasinya ya. Ini bagian kepalanya, S-nya adalah bagian tebal jumlah tebal baja yang disambungnya. Sedangkan ini adalah batangnya, kemudian ini adalah kepala penutupnya, ini diameternya. Nah, kemudian besaran tonjolannya itu sama dengan 4/3D sampai dengan 7/4D untuk membentuk kepala penutupnya ya. Nah, di sini disyaratkan S-nya ini harus kurang sama dengan 4D-nya. Misalnya diameternya 10 berarti dia kurang dari 40. Jika melebihi 4D, maka pada saat dikeling akan terjadi jockey pad atau pelengkungan batang paku keling akibat pengelingan ya. Nah, kemudian macam-macam paku kelingnya, teman-teman. Di sini ada paku keling kepala mungkum atau utuh ya, seperti ini. Ya, D diameter paku kelingnya, D-nya ini kepalanya ya, 1,6D, head 1,8D ya, diantaranya. Kemudian H-nya itu tingginya 0,6D sampai dengan 0,8D ya. Nah, ini macam-macam paku kelingnya. Paku keling kepala setengah terbenam, paku keling kepala terbenam. Ya, di sini dengan ada beberapa syarat diameternya, baik itu D, H, dan H kecilnya ya. H kecilnya itu yang ininya. Dan kemudian di sini ada yang kepala terbenam, baik D kecilnya, ya, dan D besarnya. Nah, tipe headnya, type of headnya. Snap head digunakan untuk pekerjaan struktur, cara pemasangan menggunakan mesin rivet. Countersunk head yaitu digunakan untuk pembuatan kapal biasanya. Conical head digunakan untuk kerajinan tangan. Pen head memiliki kekuatan maksimum tetapi sukar dibentuk. Nah, ini beberapa bentuknya teman-teman ya. Yang apa namanya? Yang termasuk dengan snap head itu yang seperti ini. Countersunk head itu yang seperti ini. Pen head itu gini, flat head gini, dan pop rivetnya itu seperti ini. Nah, ini paku keling cara pemasangannya teman-teman ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Ya. Yang pertama ini kita siapkan untuk yang akan disambungkan. Kemudian nanti kita palu ya di sini ya. Terus setelah itu di apa namanya nih?
di palu gitu ya. Nah, kemudian dipadatkan seperti ini. Ya, ya. Atau kalau misalkan dia ini baru kita sampai di ujungnya, baru kita repeat ya, dipasang itunya kepalaannya. Jadi bentuknya seperti ini. Kan biasanya ada jarak, ada kelebihan tuh panjangnya, jadi kita harus buang. Nah, di sini ilustrasinya cara pemasangan paku kelingnya. Plat yang akan disambung dibuat lubangnya dulu ya, sesuai dengan diameter paku yang keling yang akan digunakan. Nah, biasanya diameter lubang dibuat 1,5 mm lebih besar daripada diameter paku keling. Harus ada toleransi juga ya, teman-teman. Paku keling dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung, kemudian bagian kepala dilepas dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Setelah itu menggunakan alat atau mesin penekan palu ya, tekan bagian kepala lepas masuk ke dalam ekor paku kelingnya dengan sesuai paksa ya. Kemudian setelah rapat kuat, maka bagian ekor sisa kemudian dipotong dan dirapikan atau diratakan. Nah, mesin atau alat pemasangan paku keling dapat digerakkan dengan udara ya, hidrolik atau tekanan uap, tergantung dari jenis paku kelingnya ya yang akan dipasang. Nah, cara pemasangan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan biasanya itu untuk masang-masang apa sih namanya itu komposit itu ya, apa namanya, kayak aluminium ya, di repeat gitu ya, bener nggak? Aluminium apalagi teman-teman biasanya yang pasang pakai repeat, aluminium komposit itu biasanya di repeat tuh ya, yang di repeat yang dipasang. Jadi seng gitu ya mungkin ya, pokoknya yang plat-plat gitu, yang plat-plat ya. Pernah lihat nggak sih teman-teman yang ini ngeripet ini? Masa belum pernah ya. Biasanya itu yang buat eh, sama juga kayaknya, itu juga sama loh, yang apa, yang baja ringan itu tapi pakai screw doang ya, screw ya. Kalau baja ringan screw deh, bukan. Yang lipat itu diklemati gitu, klek 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 gitu. Istilahnya aluminium sih, aluminium itu lah. Hah? Enggak, kalau gitu enggak, beda. Kita pakai baut biasanya. Yang buat ini aja misalnya kayak apa, aluminium komposit yang biasanya buat apa tuh? Papan reklame itu loh biasanya kan. Tahu kan? Yang buat komposit itu yang buat tekukan-tekukan, tau nggak? Buat cover-cover kolom. Itu kan ada tuh biasanya tuh. Nah, itu ya. Nah, di sini ada paku keling ya, di sini juga. Di sini ada beberapa diameternya, ada diameter 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini teman-teman, paku keling keninya ya. Paku keling tabung seperti ini, dan untuk paku keling berlubang seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Nah, jenis sambungan paku keling berdasarkan cara plat disambungkannya ada dua jenis repeat. Sambungan repeatnya itu lap joint, di mana dua plat ditumpuk kemudian di repeat. Jadi dia dua plat tumpuk repeat, klik gitu loh. Atau butt joint, dua plat utama diletakkan saling bersentuhan dan kemudian plat cover strap diletakkan di salah satu sisi atau kedua sisinya ya, kemudian baru di repeat ya. Nah, contohnya ini lap joint ya. Lap joint itu seperti ini teman-teman ya. Jadi atas bawah gitu ya, misalkan single repeat, misalnya ini double repeat ya. Double repeat lap joint ya. Ini chain repeat misalnya, atau zigzag repeat. Nah, butt joint itu seperti ini teman-teman ya. Jadi sepertinya ada apa? Di itu ada overlap lagi tuh. Bener nggak? Sambungan antar plat lagi. Nanti nggak, ada plat sambung, ada platnya sambung lagi, baru di repeat ya. Di mana biasanya kelihatan tuh ada? Ya sambungan-sambungan balok biasanya ada ya. Kanal, tapi bukan balok yang IWF gitu bukan ya. Biasanya kayak kanal-kanal, atau kan? Kayak yang apa, yang
lebih lunak lah, baja ringan lah ibaratnya gitu ya. Baja ringan ya, baja ringan sama cold form ya, cold form yang model C-nya yang ada kayak bibirnya ya kan, itu yang lebih ringan lah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini berarti dia ada eh, platnya, plat utamanya, plat sambungannya yang mau disambung, ada plat untuk nyambung lagi antara dua plat ini ya. Nah, ini beberapa sedikit simbol-simbol daripada diameter bautnya ya teman-teman ya. Yang 11 itu seperti ini, 14 ini, 17, 20 ya, 23 ya, bisa seperti ini ya. Paku keling dengan kepala setengah terpendam biasanya begini. Kepala terpendam biasanya begini. Nah, ada beberapa kegagalan sambungan keling. Yang pertama adalah robek pada salah satu sisi platnya, tear off at the edges. Kemudian robek pada plat melintas baris ripetnya, tear off across a row, bergesernya ripet, shear off, atau hancur atau rusaknya ripet, atau crushing off. Ya, crushing off. Nah, bagaimana mengatasi kegagalannya? Nah, mengatasi kegagalan robek pada salah satu sisi plat misalnya dapat dilakukan dengan memasang ripet dengan ukuran M-nya sama dengan 1,5 dikurang 2 D. M adalah marginnya, D adalah diameter ripetnya. Jadi seperti ini. M itu adalah ini. Kemudian M adalah marginnya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nggak ada, nggak bisa. Kalau berat-berat nggak ada dia. Dia cuma hanya untuk yang ini doang, yang apa? Ripet-ripet yang cenderungan untuk bajanya juga yang lunak ya. Mutu bajanya nggak terlalu ini. Karena kan dia diklaim kan, kayak ngeklaim gitu loh. Diklaim-klaim aja. Makanya baja-bajanya paling baja-baja ringan, yang masih yang lunak-lunak lah. Plat-plat yang plat-plat tipis gitu biasanya. Ya, kalau yang tebal-tebal sih agak susah nanti nekannya juga kita nggak bisa. Plat-plat lembaran itu tau nggak? Ada kan? Yang plat-plat lembaran itu yang biasanya itu yang tipis, yang hanya berapa mili ya. Ya. Tahu nggak itu teman-teman? Hah? Yang buat ini loh, apa? Biasa sih kita buat ini aja, misalnya kayak ada mau buat bak sampah atau apa sih misalnya contoh yang box-box gitu loh, yang buat box neon atau apa misalkan gitu ya. Pokoknya aluminium komposit lah. Yang ada buat yang misalkan buat name tag apa misalnya buat di tokonya dia mau pasang nanti akhirnya mau pasang emblemen itu loh ya lampu-lampu atau apa kan dia harus butuh ada dasar tuh. Iya dong. Jadi nanti di situ nanti diklaim tuh. Paling ketemunya dengan holo-holo itu aja tuh holo-holo yang kecil-kecil gitu ya holo-holo baja tapi yang tahu kan holo-holo itu yang buat rangka-rangka buat shop sign buat iklan-iklan itu loh pasang iklan itu kan harus pakai itu orang ya. Ada lagi kira-kira? Nah, kemudian kita masuk di baut, teman-teman. Ya, baut adalah alat sambung dengan batang bulat atau berulir ya. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, kepala baut ya. Umumnya berbentuk kepala segi enam biasanya ya. Biasa dikunci ya. Nah, ada ujung-ujungnya dipasang mur atau pengunci ya. Jadi satu dia putarannya mungkin searah jarum jam, yang penguncinya berlawanan arah. Jadi kita saling mengunci ya. Benar nggak? Satunya kepalanya mungkin arahnya diputar secara jarum jam, yang ininya berlawanan, jadi sehingga berkunci ya. Nah, dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membentuk konstruksi sambungan tetap ya, sambungan bergerak maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Jadi bisa di remove ya atau removable, bisa dipindahkan ya atau dirubah posisinya. Yang ketiga bentuk ulir batang baut untuk baja bangunan ya. Pada umumnya ulir segitiga atau ulir tajam sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat, sedangkan untuk bentuk ulir segi empat, ulir tumpul umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah ya, tenaga misalnya dongkrak atau alat-alat pemesinan yang lain ya.
Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, baut itu ya. Jadi kalau misalkan dilihat teman-teman ya, ya sorry, lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sambungan bautnya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, atau begini ya. Untuk yang base plate misalnya di pedestal gitu ya. Bener nggak masang ini ya? Nah, di sini dia biasanya nanti di sambungan. Jadi di sini sudah ada angkur ke bawah ditanam, tanam 4. Nanti di situ kita nanti dudukkan apa namanya base plate-nya ini baru kita kencangkan di sini. Nah, ini bautnya ya. Jadi di sini ada apa namanya kepalanya ya 2D misalnya, tingginya 0,7D misalkan. Di sini untuk bagian batang atau bagian badannya ini ringnya. Terus ini adalah murnya D, ini D, ini ulir gradnya ya. Nah, keterangannya ring pada pemasangan baut mur berfungsi agar bila mur dikencangkan dengan keras tidak mudah dull atau loss gitu ya. Nah, ada beberapa jenis mutunya, terhadap mutunya juga nanti ya. Jadi di sini ada baut hitam yaitu baut dari baja lunak. ST-nya kurang lebih 34 ya. Banyak dipakai untuk konstruksi ringan, misalnya bangunan gedung, diameter lubang dan diameter baut batang bautnya memiliki kelonggaran 1 mili. Atau baut pas, yaitu baut dari baja mutu tinggi lebih besar ST-nya untuk spesifikasi untuk mutunya 42, dipakai untuk konstruksi berat atau beban bertukar seperti jembatan, jalan raya. Diameter lubang dan diameter baut batang baut relatif pas, yaitu kelonggaran kurang lebih dari 0,1 mili ya. Nah, ini beberapa ukuran baut teman-teman buat informasi. Di sini ada diameter, misalkan dia diameter 7 per 16 in, berarti D-nya ada 11,11 mili. Diameter setengah in, diameter 12,70 mili. 5 per 8 in, 15,87 mili. 3 per 4 in, 19,05. 7 per 8 in, 22,22. 1 in, 25,4. 1 seperlapan 28,57 dan 1 seperempat 31,75 mili ya. Nah, contoh untuk yang bautnya seperti ini. Nah, keuntungannya sambungan baut yang pertama pastinya lebih mudah ya. Ya, dapat dalam pemasangan penyetelannya ya, pada konstruksi itu lebih mudah ya. Yang kedua, konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. Artinya bisa di-remove, bisa misalnya kita ada kesalahan posisinya ya, apa namanya? Penempatannya salah misalnya atau bisa kita adjust lah namanya ya. Terus yang ketiga dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja lebih besar dari 4D. Tidak seperti paku keling dibatasi cuma maksimum di 4D, makanya ketebalannya tadi nggak bisa dia yang apa tebal karena pas ngeripet itu dia ada jarak toleransinya 4D. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan jenis baut pas, maka dapat digunakan untuk konstruksi berat atau jembatan. Nah, contoh sambungannya seperti ini teman-teman ya, yang tadi. Nah, ada beberapa jenis sambungan baut. Nah, kita lihat lagi. Yang pertama, baut dengan satu irisan, tegangan geser tegak lurus dengan sambungan baut ya. Misalkan ini platnya, kemudian di sini ada bautnya, maka di sini ada gaya P, tarik yang akan diberikan. Ini yang satu irisan doang nih. Satu irisan itu maksudnya ini ya. Satu satu ini doang, satu apa? Satu bidang ini doang ya, irisannya. Nah, kalau dua irisan begini nih, teman-teman. Satu, ini dua ya. Dua irisan. Ya, tegangan. Hah? Dua irisan itu gabungin. Kan dia ada dua platnya kan, berarti jadi yang jadi apa namanya? Pengaitnya atau pemegang supportnya kan. Kalau satu kan cuma satu doang. Jadi asumsi aja nih tinggal dia nyambung doang antara plat utama. Kalau ini enggak, plat utamanya satu, plat utama dua bisa digabung dengan plat buhul gitu ya. Paham ya maksudnya?
Jadi ada yang bisa kita sambungkan langsung, ada yang kita tambahkan plat lagi untuk menjadi connectingnya dia ya. Namanya plat buhulnya ya, oke. Yang beririsan yang mana? Berarti yang ini ya. Bagian ini sama yang bagian bawahnya. Nah, ada juga yang baut yang dibebani sejajar dengan sumbunya. Ya, ada juga yang begini ya bentuknya. Sejajar dengan sumbunya. Tadi tegak lurus ya. Tegak lurus dia. Tegak lurus dia ini sekarang sejajar. Sejajar dengan arah P-nya. Ini kan tegak lurus terhadap P-nya nih, ya kan? Yang ini sejajar terhadap P-nya. Ya. Hah? Kenapa? Miring. Bukan miring, dia tegak lurus dia. Maksudnya dia terhadap gayanya itu dia tegak lurus. Jadi dia lebih ke cabutnya kan. Kalau satu geser, satu cabut. Paham nggak teman-teman? Jadi satu yang ini yang geser, kalau dia P ini kan, kalau ini kita tarik, kemungkinan yang ini akan bergeser ke sana nih. Sorry, ini bisa kemungkinannya begini nih. Kalau misalnya dia ini ya, akan begini dia bentuknya. Sat gitu ya. Yang ini sama ya. Karena dia akan saling di sininya. Tapi kalau yang ini kan cabut nih. Ini kan ya ini cabut dia. Nah, jadi cabut dia, lebih ke cabutnya. Yang satu dia ke arah momennya tadi, ingat nggak? Kan terhadap apa sisi badan yang kena, kalau ini sisi cabutnya. Ya. Gampang ya, teman-teman ya. Satu dia kita terhadap slip gesernya, satu terhadap aksialnya. Nah, ini bisa ada yang sejajar, ya, ada yang baut yang dibebani sejajar sumbu dan tegak lurus, ada yang seperti ini nih. Berarti ada P, berarti ada beban horizontal sama ada yang beban vertikalnya kan. Ya kan? Jadi ada yang tadi ini gampangnya aja saya gambarnya ya. Ada yang dia bautnya begini posisinya ya. Misalnya misalnya begini ada platnya gitu ya. Nah, ada yang dia pilih ke sini, ada yang bentuknya begini tadi, bautnya di sini, bautnya di sini, misalkan begini. Nah, ya. Nah, ini ada yang arahnya ke sana sama arahnya ke sana ya. Sama ada juga yang itu tadi ya. Bentuknya begini, misalkan di sini ada plat, di sini ada bautnya misalnya, di sini ada bautnya, tapi di situ ada ini lagi nih, ada pengair, ada apa namanya, ada gaya B-nya sana, ya kan? Berarti di sini ada gaya B yang horizontalnya, di sini ada B yang vertikalnya. Itu kedua gaya yang akan tarik ke sisi yang nanti kemungkinan akan ada yang arahnya ke sini, ada PP-nya di sini, ada juga yang PH-nya di sini. Sudah jelas semua nih. Ya, nah ada di sini, ada PH-nya di sini, ada yang P-nya di sana. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya teman-teman ya? Tergantung nanti arah gayanya. Ya. Itu cara pengencangannya doang. Oh, nanti kan ada yang sistem itu tuh hidrolik juga ada kan pengencangannya kayak di ban itu. Zrrt, 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 gitu bisa kan? Ya lebih bagus pakai yang elektrik lah ya. Kalau mekanik kan kemampuan tangan orang kan beda, ya kan? Tahu kan itu yang buat membuka ban itu? Ceret 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 ada kan? Nah, itu bisa pakai itu udah sekarang. Udah pakai hidrolik itu apa namanya? Elektrik. Kalau pakai kencangin satu-satu kan ya maksud kapan? Bener nggak? Ceret 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 ceret. Nah, iya, yang jelas kan kalau repeat tadi konstruksinya kan nggak berat kan. Dari sisi ketebalan udah dibatasi 4D. Nah, kalau yang ini kan lebih besar. Misalnya kan sambungan antara WF dan WF sendiri ketebalannya bisa sampai 5 mili, 8 mili, 12 mili. Tebal itunya tuh loh sampai kalau 10 mili kan berarti 1 senti tebelnya. Bayangin, lubanginnya juga setengah mati, bener nggak? Harus dilubang dulu tuh, baru masukin bautnya. Kalau di repeat kan nggak, dia langsung kayak lunak gitu kan kayak ditembak kan, klem, beng, ya kan, kunci. Oh ini nggak bisa, gitu ya teman-teman ya, paham ya?
Biasanya kerjaan-kerjaan, iya aluminium loh. Paham nggak sih teman-teman ya? Kerjaan-kerjaan aluminium komposit itu tau nggak? Komposit itu kan kadang-kadang dia tekukan-tekukan. Biasanya kan dipasat kan. Pasat dia misalnya udah ada holo-holo udah ada. Nah dia masang tuh. Klek 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 gitu. Iya kan? Tau nggak? Iya dong. Yang ini nih misalnya apa namanya? Googling. Pemasangan aluminium komposit misalnya dengan repeat ya, misalnya. Nah, misalnya kayak gini teman-teman masang-masangin ini pakai repeat nih, yang ini nih. Nah, ini kan ketemunya kan ketemu dengan baja kan, holo baja, betul nggak teman-teman? Ya kan? Kalau kita lihat di sini ada nggak videonya? Proses sederhana. Oh, pemasang ACP misalnya, bisa juga. Nah, ini kan bajanya ini nih, siapin. Nah, udah sambung, udah disiapkan rangka-rangkanya baru di repeat nih. Nah, ini nih. Nah, ngeripetnya ini nih, ini yang di repeat nih. Ya, jadi ini yang di repeat kan ke tuh. Tuh, ya. Nanti di ini dibuka itunya dulu. Nah, ini dia untuk masangnya di repeat tuh. Nah, ditekuk-tekuk itu dulu ya. Tekuk dulu nanti dia pasang di holonya tuh. Nah, ininya nanti di itu diklem. Klik 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 gitu ya. Yang ke holonya. Nah, itu tuh. Nah, gitu tuh. Atau di repeat atau di ini tuh bisa tuh. Nah, kan tuh di bawah tuh sistemnya. Ya di bor, ada sistem di bor, ada skrup, ada yang di repeat juga kan. Nah, gitu. Nah, ini pakai repeat kalau nggak salah ini pakai repeat harusnya. Nah, ada sistemnya begini, ya. Ada yang diklaim, ya. Yang klaim gitu ada. Bisa ya. Nah, repeat itu di sini nih. Misalkan contohnya lagi apa kita ini aja buat pemahaman ya. Jangan-jangan teman-teman udah ada googling gini nggak pernah ini. Nih, repeat itu gini, Mak, teman-teman. Nah, nah ya. Nah, kemudian ini nah biasanya di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Dia iya di dalam itu sampai dia kena yang itunya baru nah, jadi gitu tuh. Kecil dong. Kan repeat kan kecil memang. Enggak gede. Jadi dia nempelkan ke kayu juga bisa tuh. Jadi ada kan lebih lunak ya, kayak baja ringan gitu kan tuh. Nah, ya kan? Repeatnya apalagi tuh misalnya. Gitu ya teman-teman ya. Repeat. Oke, paham ya? Jadi hanya yang kurang dari 4D. Intinya gitu. Oke. Kita sampai jam berapa? 15.40. Oke, kemudian kita masuk di jarak sambungannya pada jarak-jarak baut pada sambungan. Nah, ini beberapa ya. Banyaknya baut yang dipasang pada satu baris jajar arah gaya misalnya tidak boleh lebih dari 5 buah. Kemudian jarak antara buah, ya, sumbu baut paling luar ke tepi atau ke ujung yang bagian disambung tidak boleh kurang dari 1,5 D. Ingat kayak yang kemarin. Jadi jarak itu tuh jarak apa yang untuk yang kemarin buat tumbuh itu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya saya punya adat seperti ini, ya, jarak lubangnya ini tidak boleh dari ini tidak boleh lebih dari 1,2 D yang ini. Ya, jadi ini bagian dalamnya ini tidak boleh dari 5 D yang di sini. Jadi kan seolah-olah segini. Oke, dan tidak boleh lebih besar dari 3D atau 6D tebal
sorry 6D 3D atau 6T ya, tebelnya, tebel terkecil yang bagian yang disambung. Kemudian pada sambungannya tadi dari satu baris baut, jarak dari sumbu ke sumbu dari dua baut yang berurutan tidak boleh dari 2,5D. Jadi ini jaraknya ya. Tadi jaraknya ini ke sini lagi tidak boleh lebih dari berapa? Berapa tadi? 2,5D. Dan tidak boleh lebih besar dari 7D-nya. Oke? Nah, jika sambungan terdiri dari lebih dari satu baris baut yang tidak berseling misalnya, maka jarak antara kedua baris baut itu dan jarak sumbu ke sumbu dari dua baut yang berurutan pada satu baris tidak boleh dari 2,5 tadi sama ya. Baik dia arah vertikal atau dia yang horizontalnya. Dan tidak boleh lebih dari 7D atau 14 dikali dengan tebelnya. Oke? Nah, prinsip umumnya jaraknya seperti ini teman-teman ya. Yang tadi ya. Jadi di sini ada jarak apa namanya? Misalkan di sini kita udah jelas ya kemarin ya ada jarak misalkan ini adalah U ya. Terus S-nya adalah jarak antar bautnya, ini terhadap tepi pinggirnya U ya. Ini S-nya adalah jarak antara bautnya ya. Ini U-nya di sini, jarak antara ini. Nah, kemudian ini C-nya, ini S-nya, ini C-nya. Tebalnya T-nya itu. Ya. Nah, D-nya ada diameter paku atau baut ya. T-nya ada tebal baja utamanya. Ya. T-nya itu baja utamanya itu ini yang disambung ya. Yang akan disambung ini sambung penyambungnya nih, plat boolnya. Tebal plat penyambungnya T ya. T aksen. Nah, prinsip umum jarak sambungan di sini ya syarat keamanan sambungan tebal plat penyambung berarti T aksen ditambah T aksen lebih besar sama dengan tebal baja utama atau T-nya atau 2T aksen lebih besar sama dengan T. U adalah jarak ujung ya, jarak ujung. Nah, yang U tadi itu yang ini ya. Jarak ujung-ujungnya. Jarak ujung-ujungnya ya. Ya, jarak ujungnya berarti ini nih. Ini, terus yang ini. Kemudian yang C adalah jarak tepinya dari atas ya. Baik atas bawah, sorry, dari atas paling atas dan dari bawah ya. Kemudian nilainya U jarak ujung 2D sampai dengan 3D, C jarak tepinya 1,5D sampai dengan 3D, S-nya jarak antar bautnya 3D sampai dengan 7D maksimum 14T. Khusus untuk batang tekan S sama dengan 3D dikurang 4,5D maksimum 9 dikali dengan T-nya ya. Nah, ketentuan banyaknya baut. Nah, yang deret tadi ya, minimal ada sorry maksimal itu adalah 5 baut. 1 2 3 4 5 ya. Nah, kemudian untuk detailnya seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan bautnya ya, di sini ada bolt and large diameter hole misalkan ya. Ini untuk baut-bautnya ya. Misalnya seperti ini bentuknya atau seperti ini ya. Ini yang apa namanya penyambungan antara nanti dikasih shocknya nih kayaknya ya terhadap ini nanti disambung ya. Atau yang begini ya. Jadi ini ada plat lagi ditambahkan di bawah, di atasnya sorry. Ini baja tulangan baja utama yang akan disambung. Nah, prinsip baut dari SNI yang pertama kita cek jarak yang tadi ya. Jarak antara pusat lubang pengencang tidak boleh kurang dari 3 kali diameter nominal pengencang. Jarak minimum pada plat harus melalui perhitungan ya. Struktur pada SNI, jarak tepi minimum pada dari pusat pengencangan ke tepi plat atau plat sayap ya, profil harus memenuhi persyaratan ini nih. Tepi dipotong dengan tangan misalkan 1,75 dB,
tapi dipotong dengan mesin 1,50, tapi profil bukan hasil potongan 1,25 dB ya. Nah, kemudian jarak tepi maksimum. Nah, jarak tepi pusat tiap pengencangan ke tepi terdekat suatu bagian yang berhubungan dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tepi plat lapis luar tertipis ya dalam sambungan, dan juga tidak boleh lebih dari 150 mili. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, ini kita pengelasan nanti ya. Kita ini oke, sambungan las kita nanti. Oke, good. Kita sampai sini dulu baut. Nah, kita lihat dulu contohnya teman-teman ya. Ini sudah pakunya. Oke. Nah, ini ada beberapa, mungkin sedikit juga mutu tinggi tadi ya. Ada dua jenis mutu tinggi menurut ASTM, ada A325 atau A490. Baut A325 terbuat dari baja karbon yang sedang ya, dengan kekuatan lemah, dengan kekuatan leleh atau yield strength-nya dari 560 sampai dengan 630 MPa tergantung dari diameternya. Sedangkan A490 terbuat dari baja alloy yang kekuatan lelehnya kurang lebih 790 sampai dengan 900 MPa ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang tadi juga ya untuk ininya. Oke, ini cara pemasangannya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa gaya tarik yang dimiliki oleh nah, ini cara pemasangannya tadi teman-teman tergantung ada pemutaran tadi ya. Jadi ada juga di sini ya. Jadi di sini ada yang berapa putaran ya untuk ininya ya. Nah, tapi yang menarik di sini bahwa ada masing-masing baut itu memiliki gaya tarik minimum. Ya, misalkan diameter 16 kurang lebih 95 kN. Jadi satu baut itu 95 kN. Diameter 20 itu 145 kN, 24 210, 30 dia 335, dan 36 dia 490 kN. Jadi kita bisa pastikan tuh, misalnya beban di situ, beban cabutnya itu berapa kilonewton. Kalau 1000 berarti kita kalau pakai dia yang 24 berapa? Ada berapa biji kita? Ada 5-an lah mungkin ya. Betul nggak? Kalau dia 10.000 ya 10.000 dibagi dengan 24 berarti kan dibagi dengan 210 berapa misalnya, berapa baut kurang lebihnya? 5-an lah ya kan, betul Linda? 10.000 dibagi 210 kan? Hah? 4,7. 10.000 dibagi 210 berapa? 47, 4,7 kan? 47. 10.000 dibagi 24 berarti ada 47 buah berarti. Betul nggak? Masa sih? Betul nggak? Ya. Sorry, 1000 dibagi dengan. Oh iya, ya benar. Sorry, 1000. Misalnya 1000 kilonewton, sorry. 1000 kilonewton bukan 10.000. Kalau 10.000 berarti 47 ya. 1000 kilonewton berarti dibagi dengan 210 ada 4,7 berarti ada 5 baut yang dibutuhkan untuk itu ya. Maksud saya gitu. Oke. Nah, ini susunannya tadi udah kita pelajari sama ya tadi, nanti ada beberapa dengan menurut PPBBI nanti kita coba cek juga. Nah, ini. Nah, kemudian ada beberapa kegagalan ya sistem sobekannya seperti ini teman-teman ya. Ya. Ada dia sobekannya di daerah platnya ya, seperti ini ya, sobek misalkan. Nah, ini kita udah pernah lihat juga ya sebelumnya. Atau dia keruntuhan gesernya seperti ini teman-teman yang tadi tuh. Kalau dia dua lapis gini ya, satu lapis seperti ini kecenderungannya ya. Ya, gesernya seperti ini. Kalau untuk yang ada satu, dua, tiga lapis misalnya ya, 3 bidang geser seperti ini, 4 bidang geser seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tadi sudah kita dapatkan juga untuk yang ininya. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, contohnya seperti ini kalau misalnya dia besar gitu ya, bebannya besar, nah mungkin akan lebih seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5.
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5. Ada 40 nih. Berarti ada 80. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Nah, kita masuk di tahanan minimum nominal ya. Yang ini tadi ya. Tahanan nominalnya ya. Tahanan nominal yang berikutnya ya. Tahanan nominal. Nah, seperti biasa teman-teman, tahanan nominal baut berarti ada kemampuan daripada baut kita untuk menahan atau ya untuk menahan daripada beban tarik yang akan diberikan. Nah, satu baut yang memikul beban terfaktor RU, misalkan dia beban mati, misal beban hidup, ya. Sesuai dengan persyaratan LRFD harus memenuhi RU kurang sama dengan PRN, ya, betul ya. Di mana di situ Rn adalah tahanan nominal bautnya, sedangkan V adalah faktor reduksi yang diambil kurang lebih nilainya 0,75. Nah, besarnya Rn berbeda-beda untuk masing-masing tipe sambungan. Ya. Kemudian ada juga tahanan geser baut. Ya, rumusnya untuk geser baut untuk satu buah baut yang memikul G geser, Rn sama dengan M dikali dengan R, kemudian dikali dengan R1 dikali dengan FUB AB ya. R1 0,50 untuk baut tanpa ulir bidang geser, R1 0,40 untuk baut dengan ulir dengan pada bidang geser ya. Jadi tergantung yang tanpa ulir dengan ulir. FUB adalah kuat tarik bautnya, AB adalah luas bruto penampang bautnya, yang tak berulir M adalah jumlah bidang geser. Kemudian ada tahanan tarik bautnya, baut yang memikul gaya tarik tahanan nominal dihitung berdasarkan rumusnya. Rn sama dengan 0,75 FUB kali AB. FUB adalah kuat tarik bautnya, AB adalah luas bruto penampang bautnya yang tak berulir. Nah, tahanan tumpuan baut yang kita juga udah pelajari kemarin ya, di mana rumusnya untuk tahanan tumpu bautnya adalah Rn sama dengan 2,4 dB dikali TP dikali FU. dB adalah diameter baut daerah tak berulir, TP adalah tebal platnya, FU adalah kuat tarik putus terendah dari baut atau platnya. Sementara untuk lubang baut slot panjang, nah ini rumusnya ini ya, kita juga udah kemarin udah di mention juga ya. Rn sama dengan 2,0 dB TP dikali dengan FU ya. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman untuk tata letak menurut SNI pasal 13.4, jarak antara pusat lubang baut harus diambil tidak kurang dari 3 kali diameter nominal bautnya ya. Dan jarak antara baut tepi dengan ujung plat harus dikurangi 1,5 diameter dari nominal baut ya. Yang tadi yang kita bicarakan tadi ya, 1,5-nya 1,2 malahan kita ya untuk yang ini ya. Dan jarak maksimum antara lubang baut adalah 15 tebal platnya ya, atau plat tertipis ya dari sambungannya atau 200 mili, sedangkan jarak tepi maksimum harus melebihi dari 4 TP ditambah dengan 100 atau 200 ya. Nah, ini tadi ya. Di sini ada jarak yang tadi yang sebelumnya ada nilainya U, yang tadi nilainya yang sebelumnya tadi apa? Yang sebelumnya kita di sini inisialnya C dan U ya. C dan U. Oke. Oke. Nah, di sini nilai S-nya ya. Di sini ada S1, S1 jarak antar bautnya adalah S. Nah, di mana ketentuannya 3 dB kurang dari S kurang dari 15 TP atau 200 atau 1,5 dB kurang dari S1, S1-nya yang ini ya. Kurang sama dengan T4 TP ditambah dengan 100 atau 200 tata letak bautnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini sambungan yang di las itu seperti ini. Bisa dikombinasi dengan sambungan baut yang di sini ya. Ini yang di las, ini yang di bautnya. Ini tipe bautnya. Nah, contohnya sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, misalkan contoh. Hitung beban bekerja tarik maksimum untuk sambungan tipe tumpu berikut yang menyatukan dua buah plat BJ37 ukurannya 16 kali 200
Baut yang digunakan adalah diameter 22, FUB-nya sama dengan 825 MPa dan tanpa ulir dalam bidang geser. Beban hidup yang bekerja besarnya 3 kali beban mati atau L sama dengan 3 kali DL. Asumsi AE atau AE efektif sama dengan A netonya ya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ada pertanyaan? Ya. Jadi di sini ada 4 baut di mana jarak tepinya terhadap baut itu adalah S1-nya ya tadi ya. Sorry, S1-nya. S1-nya itu sama dengan 40, S-nya itu sama dengan 75. Jaraknya 200. Tebelnya 16. Satu bidang geser saja. Ya. Ada pertanyaan? Nah, periksa yang pertama, periksa kekuatan plat terlebih dahulu. Lakukan analisa seperti batang tarik. AG sama dengan berarti 16 dikali dengan 200 ya. Benar ya? 16 kali 200 sama dengan 3200. Berarti anetonya sama dengan 3200. 3200 dikurang dengan 2 kali. Kenapa 2? 2 buah ya. Yang kita mau lihat 2 buah. Ditambah dengan 22 ditambah 2. 2-nya kenapa? Toleransinya. Ya, berarti sama dengan dikali 16. 16 apanya? Tebelnya. Ya. Sama dengan 2432 mm. AE sama dengan AN. Berarti kita tetapkan aja. AN-nya sama dengan AE-nya. Ya. Nah, kita cek pertama apa kondisi frakturnya. Sama ya. Kondisi frakturnya, kondisi lelehnya dulu dan frakturnya. Lelehnya berarti PTN sama dengan PFYAG sama dengan 0,9 dikali dengan 240 FY-nya ya. FY-nya tadi diketahui, FY-nya 37, FY-nya berarti dia di lelehnya ya 240 ya. Kalau dia FU-nya berarti 37 kan. Berarti dikali dengan 3200 yang ini ya. Sama dengan 69,12 ton. Kemudian kita cek kondisi frakturnya. PTN sama dengan PFU dikali AE sama dengan 0,75 dikali dengan 370 dari mana? Dari sini ya, yang ini ya. Dikali dengan 2432 yang ini sama dengan 67,48 ton. Nah, cek tahanan bautnya. Note R1 sama 0,5. Kenapa 0,5? 0,5 kenapa dia? Kita pakai 0,5 karena dia tanpa ulir ya, tanpa ulir. Kalau dia dengan ulir dia 0,4. Ya. Ya, berarti di sini R1 sama 0,5 tanpa ulir. Gesernya berarti PRN sama dengan P 0,5 dikali FU BMAB. Berarti 0,75 dikali dengan 0,5 kali 825 dari mana? Dari sini ya. Yang ini tadi diketahui ya. Kemudian dikali dengan FU-nya, FUB-nya berapa? Satunya dari mana? FUB-nya 1. M-nya, ini M-nya. M-nya 1 dari mana M-nya? M-nya? M-nya adalah jumlah bidang gesernya. Jumlah bidang gesernya berapa? Taunya 1 dari mana? Ini ya. Yang ini kan? Satu sisi aja. Oke. Berarti kali 1 kali 1/4 kali pi kali 22. 22 dari mana? Diameternya ya. Diameternya pakai yang 22. Maka dapat dia 11,7 ton per baut. Tumpunya berarti PRN sama dengan Pi dikali 2,4 kali DB kali TP kali FU. P ini kita udah pernah kerjain juga ya. Berarti 0,75 dikali 2,4 dikali dengan 22 dikali dengan 16. Dari mana 16? Ini tebelnya. Ya kan tebelnya. Dikali dengan 370. 370 dari mana? Ini ya. Oke. Berarti dapat 23,44. Sehingga tahanan geser menentukan yang terkecil. Sehingga tahanan geser berarti ada berapa baut? 4. Berarti PTN sama dengan 4 dikali dengan ambil yang kecil. 11,76 dapat 47,04. Kondisi untuk menentukan kapasitas beban yang digunakan berarti PTN lebih besar dari TU ya. PTN lebih besar dari TU. Artinya kemampuan bahan lebih besar dari beban terfaktor yang akan diberikan ya.
Berarti nilai TU-nya didasarkan kombinasi pembebanan LRFD sama dengan 1,2 DL ditambah dengan 1,6 LL. Berarti maka VTN lebih besar dari 1,2 DL ditambah 1,6 LL. VTN-nya berapa? Ini ya 47,04. Berarti di sini dia lebih besar dari 1,2 dead load tambah 1,6 dead load. Ingat, 1, live load-nya sama dengan berapa? Live load itu sama dengan 3 kali dead load-nya. Kita masukkan 3 kali dead load-nya di sini. Sehingga dapat 47,04 ton lebih besar dari 6 DL. Dari mana 6 DL? 1,6 kali 3 berapa? 1,6 kali 3 4,8 ya? 3,8. 3,8 ditambah dengan, benar nggak 3,8? 4,8. 4,8 tambah 1,2 berapa? 4,8 tambah 1,2 6. Ya dong. Nah, sehingga didapat DL. DL kita keluarkan harus kurang, berarti DL ini ke sana dong. Berarti harus kurang dari 47,6 dibagi dengan 47,04 dibagi dengan 6 sama dengan DL sama dengan 7,84 ton. Sehingga kalau DL-nya 7,84 ton, maka LL-nya sama dengan 7,84 dikali dengan 3. Sehingga beban kerja atau workload tanpa terfaktor maksimumnya adalah 7,84 ditambah dengan 23,52. Dapat 31,6. Oke, ada pertanyaan? Oke, satu lagi. Misalkan contohnya sebuah sambungan terdiri dari 2 plat, misalnya 6 kali 250, berarti dia platnya tingginya 260, tebalnya 6, disambung dengan satu buah plat, ya, disambung dengan satu buah plat dengan ukuran 10 kali 250, ya. Jadi yang penyambungnya adalah plat 6 mili, yang disambungnya adalah 10 mili yang utama, ya. Bajanya di sini BJ-nya 37. Ya, kemudian di sini gambarnya sesuai dengan ini, ada gaya tariknya di sini ya. Di sini ada RU, berarti di sini ada setengah RU, ya. Di mana gaya yang bekerja sentris terdiri dari dead load-nya 10 ton, live load-nya 7 ton. Sambungan menggunakan baut biasa dengan buku ini ya. Rencanakan sambungan tersebut dan cek kekuatannya. Nah, kita gambarkan dulu untuk bentuknya seperti ini ya. Karena dia 2 buah plat, berarti ada 2 ya teman-teman ya. Ini 250 mili ya. Ini 10 mili untuk yang tebelnya ya. Jadi ini sisi lebarnya, ini sisi tebelnya. Nah, tegangan izin baja untuk plat yang BJ37, FY-nya 240 ya, untuk platnya sama nih. Bautnya 240, bajanya platnya juga 240, FU-nya 370, FU-nya 370 sama ya. Nah, beban terfaktornya berarti 1,2 D ditambah 1,6 berarti 1,2 kali 10 tambah 1,6 dikali dengan 7 sama dengan 23,2 ton atau kurang lebih 232 kilonewton. Kemudian direncanakan baut pakai baut diameter D12, diameter lubang D1 berarti dia terhadap toleransi 2 mili, berarti 12 tambah 2 mili sama dengan 14 mili. Nah, sekarang kita tinjauan terhadap gesernya. Rn sama dengan M kali R1 dikali dengan FUB dikali AB. Ingat, karena dia bautnya berulir, ada yang berulir ya. Di sini diketahui dia bautnya berulir, maka kita pakai yang 0,4 ya. Bidang gesernya ada berapa? Bidang geser ada 2, 1 dan 2 sini ya. Maka di sini AB-nya sama dengan, karena dia pakai yang 12 mili ya. Betul ya? Bautnya pakai berapa? Pakai 12 mili yang ini ya tadi ya. Berarti dia Rn sama dengan 2 kali 0,4 kali dengan 370 FU-nya dikali dengan ini ya. AB-nya sama dengan 33,46 Newton. Sehingga Rn sama dengan 0,75 dikali dengan ini ya, sama dengan 25,09. Nah, tinjauan terhadap kuat tumpunya, rumusnya apa teman-teman? Nah, ini ingat ya, tebal plat dengan luas terkecilnya berarti 2 kali 6 kali 250 lebih besar dari 10 kali 250. Nah, kita ambil tebelnya yang 10, yang ini ya.
Rn-nya berarti N dikali DB dikali TP dikali FU, berarti N-nya sama 2,4, berlaku untuk semua jenis baut, DB-nya 12, TP-nya adalah 10, maka Rn sama dengan 2,4 dikali dengan 12 diameter bautnya dikali 10 tebal platnya kali 370 dapat 10,65 ton. Sehingga Rn-nya sama dengan 0,75 dikali dengan 106,56 sama dengan 79,92 kiloton atau 7,9 ton. Nah, jumlah bautnya kita lihat akibat geser adalah segini ya. Akibat gesernya adalah tadi segini 25,09 kiloton. Akibat tumpunya adalah 79,92 kiloton. Sehingga maka untuk desain yang menentukan nilai terkecil adalah ini ya. Sehingga jumlah bautnya NB sama dengan RU dibagi dengan VRN sama dengan NB sama dengan 232. Dari mana 3232? RU-nya ini ya. Yang ini tadi 232 ya. Dibagi dengan PRN-nya. PRN-nya berapa tadi? 25,09. Sehingga dipakai dengan 9,24 atau kurang lebih 10 baut. Nah, kita kalau gambarkan gambar susunannya ya. 1 2 3 4 5 ada 2 ya, berarti 10. Berarti di sini ada S1, S1-nya, S-nya jarak antar bautnya, S1-nya sama dengan 2D ya. Sama dengan 2 kali 12. 2 kali diameternya 2 kali D-nya. D-nya berapa tadi? 14. D-nya 14. Diambil 30 mili ya. Berarti berapa tuh harusnya? 2 kali 14 berarti tadi? 28 ya, digenapin dia 30 kan. Bener nggak? Terus kemudian yang U-nya pakai yang 140 jaraknya. Jadi tinggal dibagi aja teman-teman ya. Kalau jaraknya misalkan S-nya jaraknya U-nya itu berarti dari mana? U-nya itu yang mana? Berarti U-nya U-nya berarti dia yang ini tadi ya. U-nya 140, S-nya 3D, berarti S-nya itu yang jarak antar ini ya. Ya, U-nya itu yang ini ya, jarak antar platnya ini ya. Ini kan 250 nih. Berarti kalau dia diambil 30 berarti 250 dikurang 60. Betul nggak? Iya kan? Iya kan? 30 kan bener kan? Jadi 140 kan? Bener nggak? 30 kali 30 60. 60 harusnya 210 ya. Betul nggak teman-teman? S1-nya S1-nya berapa tuh berarti? S-nya 32. S-nya berarti 40 yang ini ya. 40 bener nggak? Berarti yang U-nya 140 bener nggak udah? 250 dikurang dengan 30 dikali 2 ya 60 ya. 60 berarti berapa? 210 kan? Bener nggak? Hah? Betul nggak sih? Betul nggak teman-teman? U-nya bener nggak U-nya? Hah? S1-nya berapa S1-nya? S1-nya kan 30. Berarti 30 tambah 30 60. Berarti 250 dikurang 60. 210. Bener nggak 210? 250 dikurangi dengan 60 dong. 210 kan? Oke. Hah? 190. Oh iya, 250 dikurang ini 190, sorry, sorry. Benar, benar. Berarti ini harusnya 190 nih, bukan 140. Ya kan? Iya dong. Betul nggak? Betul nggak? Ini kan 30 nih. Ini 30. Betul kan?
Nah, berarti selisihnya berapa kan gitu. Nah, kemudian kita cek desainnya, teman-teman, baut ya, kita cek desainnya. Baut jumlahnya ada 10 buah, berarti RU-nya sama dengan 10 kali dengan berarti RU-nya 10 ya. Berarti PRN-nya berarti 10 dikali dengan 25,09. Berarti dia kurang lebih berapa? 25,09 ton. Lebih besar dari 23 ton yang tadi ya. Ini ya, daripada bebannya. Betul kan? Ya. Nah, sekarang kita cek platnya. Platnya berarti pemeriksaan terhadap share leg-nya berarti AB-nya berapa? 10 kali 250 2500. Syarat minimum penampang minimum anetnya 80% dari AB 0,85 dikali 2500 2125. Berarti luas penampang netonya berarti A neto AB dikurang dengan 2 kali diameter 1 dikali dengan TP. Berarti dia 2500 kurang 2 kali 14 ya, satu sisi aja ya. Kita lihat satu sisi ini doang. Ya, sehingga didapat 215. Nah, kita cek untuk yang ya, ini lebih besar dari ini ya. Sehingga ya, 220 ya. Sehingga A lebih besar dari A neto 80% gross 2125. Sehingga dipakai nilai batasnya 2125 ya. Share leg-nya berarti X dikali dengan 6 mili dibagi dengan 2 ya. Tengah-tengahnya 93 berarti L sama dengan 4S 4S ya. 4 dikali dengan 40 ya. Kemudian 160. Koefisien reduksinya berarti U dikurang dengan 1 min X per L sama dengan 1 min 3 mili dibagi dengan 160 sama dengan 0,91 lebih besar dari 0,9. Maka U-nya sama dengan 0,9. Maka anet AE-nya sama dengan anet kali 0,9 sama dengan 1912,5. Kemudian pemeriksaan terhadap daya dukung plat dan pada daerah sambungan, RU-nya sama dengan P anet kali FU sama dengan 0,75 kalikan dengan ini tadi ya. Dikali dengan 370 maka didapat nilainya 53,072 ton atau lebih besar dari 23 ton. Jadi masih oke. Kemudian pemeriksaan gas air bloknya, kondisi gas air diperiksa dengan tebal platnya ya, jumlahnya jumlah luasan terkecil, tebal platnya adalah 10 kita ambil, berarti luas platnya 10 kali 250 dibandingkan dengan 2 kali 6 kali 250 platnya ya. Nah, kita ini ceknya seperti ini teman-teman ya, yang tadi kita gambarkan. Ini dia 140 loh, 140 30 harusnya kan 290 250 ya. Ya kan? Ini kan berarti 200 nih. Ya. Oke, salah ya. Ini 290 190. Nah, luas AG-nya sama dengan berarti AGV sama dengan 2 kali 190. Nah, ini benar nih. 190 ya. Ya, dikali dengan 10. Ya. Maka dapat 3800 AGV-nya ya. Ininya doang nih. Ya, AGV-nya, AGP kotornya nih. Ya, AGV-nya berarti 2 kali 190 kali 10 3200. ANP-nya berarti dia ANP 3800 dikurang dengan 2 kali 4,5 kali 4,5 bautnya dikali dengan 14. Ada 4 ya. 1 2 3 4. 4. 4 setengahnya nih ya. Ya, ini 1 2 3 4 4 setengahnya nih. Dikali dengan 14. 14 dari mana? Diameternya ya. Diameternya 14. 12 tambah 2, 14 ya. Oke. Dapat ya. Maka AGT-nya mana? AGT bagian ini 2 kali 30 ya. 30 untuk jaraknya ini tadi ya, yang ini. Dikali 10 600 mili. ANT-nya berarti ANT-nya yang ini ya. ANT-nya berarti 600 mm persegi dikurang dengan ya 600 dikali dengan 600 ya. Berarti 30 dikali dengan tebal ANT-nya. Berarti ini kan sisi yang ini ya. Tebal 10 ya. Berarti dia 600 mm ANT-nya
600 dikali dengan dikurang dengan 2 kali 2,5 ya, 2,5 dikali dengan 14 kali 10 ya, ANT-nya ya. Oke. Nah, sehingga dapat 460 ya. FU-nya dikali ANT sama dengan 370 dikali dengan 460 ya. Sama dengan 170 200 Newton. 0,6 FU-nya dikali ANV sama dengan 0,6 kali 370 kali 2540 sama dengan 5633880 Newton, sehingga FU kali ANT kurang dari 0,6 FU dikali ANV. Maka kondisi geser blok pada geser fraktur dengan tarik leleh adalah NN sama 0,6 FU ditambah dengan ANP ditambah dengan FV kali GT. Kita masukkan aja nilainya ya tadi ya. Yang ini ya, dikali dengan 240 kali 600 dapat N totalnya 70,784 ton, sehingga 70,784 ton lebih besar dari 232 ton. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, 600-nya itu dari sini ya, 600 dari AGT-nya dikurang dengan ini. 2 kali 30 kali 10. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, itu dua contoh yang kita ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita coba dulu teman-teman ya, latihan ya. Baik, makasih.